Tuhan, mari siapkan setiap kami Tuhan. Mari siapkan wadah dan bencana dalam hidup setiap kami, untuk kami boleh menerima apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami mau belajar akan setiap firman-Mu, karena kami percaya Tuhan, firman-Mu yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini Tuhan, buat kami boleh menangkap dan mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam segala berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Kabarnya baik? Amin. Amin ya. Pagi ini kita mau sama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan kita buka dari Amsal 4, saudara. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 27. Amsal 4 ayat 20 sampai 27 berkata seperti ini. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saya ulang ayat yang ke-23. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini saya lagi belajar tentang gimana caranya menjaga hati. Mungkin dalam organ tubuh kita yang paling utama apa sih? Otak, benar kan? Dari otak ini terpusat satu di sini, bisa mengalir ke seluruhnya. Saya mau jalan gini, ya sumbernya dari sini. Kita bisa ngomong, kita bisa berlari mungkin, sumbernya dari sini. Otak itu adalah organ yang paling penting, benar? Benar saudara? Tetapi hari ini, hati atau perasaan kita, itu juga adalah hal kecil yang penting dalam hidup kita. Saudara. Karena apa yang timbul dari hati kita, apa yang timbul, apa yang mungkin bergumam dari hati ini, kita akan naik ke mulut kita, ke pandangan kita, dan perbuatan kita. Dan hati ini berkata firman-Nya Amsal 4 tadi, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan mengajarkan setiap anak-anaknya untuk apa? Kita bisa menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan pengen kita menjaga hati kita hari-hari ini. Dari hal apapun, saudara. Dari hal apapun. Dan mungkin bukan cuma kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristiani, tapi semua agama pun mengajarkan akan hal ini. Kalau mungkin dalam bulan puasa kita mendengar di TV sebelum buka puasa ada lagu yang berbicara jagalah hati, jangan kau nodai. Semua agama mengajarkan tentang jagalah hati, jangan kau nodai. Benar? Pernah dengar saudara itu di TV? Pernah dengar ya? Jadi bukan cuma di kita, tetapi semua lingkup agama pun mengajarkan untuk kita bisa menjaga hati kita. Jangan dinodai, malah dikatakan jangan kau nodai. Kita buka Amsal 27 ayat 19. Saudara. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19 bunyinya seperti ini. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Coba kita ambil seember air jernih, lalu kita hadapkan muka kita di dalam ember itu, pasti ada pantulan wajah kita, benar? Meskipun tidak sejernih kaca cermin. Tetapi at least ketika kita taruh air di dalam ember, kita hadapkan muka kita, ada pantulan wajah kita, benar? Seperti air mencerminkan wajah.
demikian hati kita mencerminkan bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Hati, tadi saya bilang selain otak, itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling krusial, hal yang paling mungkin bisa diobok-obok oleh si jahat, hal yang paling mungkin bisa diserang oleh iblis, yaitu adalah hati kita. Ketika mungkin hati kita diobok-obok sama iblis, kita timbul iri hati, panas hati, emosi, gemes, geram. Itu kan rasanya kan di sini kan. Pernah ngerasain saudara? Pernah ngerasain yang istilahnya udah gemes gitu kan? Pernah ngerasain? Itulah hati yang diserang oleh si jahat. Makanya kenapa hari ini temanya adalah menjaga hati. Karena kita harus taruh benteng di sini, saudara. Kita harus taruh tameng supaya kita bisa menjaga hati kita tetap kepada firman Tuhan. Ketika hati kita benar-benar kita jaga, saudara, ketika hati kita benar-benar taruh benteng, taruh tameng dalam hidup kita, maka sikap hati akan menentukan perbuatan dan tindakan. Sikap hati kita benar, maka yang keluar adalah benar. Tapi kalau sikap hati kita salah, maka tindakan kita, perbuatan kita, itu pun akan salah. Saya pernah ngerasain gimana hari itu hatinya lagi gak karuan, ya kan? Lagi banyak masalah, lagi banyak persoalan dan bikin emosi. Hati saya tuh udah gemes, saya tuh udah kayak seperti bom waktu mau meledak hari itu. Udah tinggal pengen teriak yang kenceng, tapi gak bisa. Dan hari itu apapun yang saya kerjakan selalu salah. Saya kerja A, B, C, D, saya lakuin A, B, C, D, itu gak ada yang benar. Karena hati saya gak benar, hati saya gak benar waktu itu. Hati saya gak beres waktu itu. Dan dari situ saya belajar bahwa hati mungkin hal yang mungkin sepele atau mungkin gak penting, tetapi itu menjadi bagian kecil yang terpenting dari hidup setiap kita selain otak kita. Perasaan ketika kita diserang dengan perasaan-perasaan yang gak karuan, maka kita pun juga gak bisa fokus melakukan sesuatu. Ayat ini berkata seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Sikap, tindakan, perbuatan kita itu dilihat sama orang lain sebagai anak-anak Tuhan. Dulu kalau Lukis sering ngomong waktu di youth, kalian ini pelayanan dan kalian ini hidup seperti akuarium. Orang melihat kalian melayani di mesbah, orang melihat kalian menari, menyanyi, main musik, dan orang pun melihat di luar perbuatan kalian semua. Kalau Lukis bilang gitu. Artinya apa? Ketika kita lagi di gereja, kita pelayanan, terlihat sangat holy, sangat kudus dan sangat benar di hadapan Tuhan. Tetapi ketika keluar, nanti turun dari lift, dari tangga, itulah kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan lihat, Bapak Ibu Saudara. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau kita benar, dalam hati kita, kita benar, dalam pengikutan kita akan Tuhan, maka benarlah tindakan kita di luar sana. Amin. Itu ayat ini menjelaskan kita ini seperti akuarium. Apalagi di orang Gracia, saya sering dengar kalau udah ada nama Gracia itu saya paling cepet dengarnya A, B, C, D. Udahlah, saya nggak mau ambil pusing, ya kan? Kita ini apalagi yang sering aktif, ya kan? Itu dilihat oleh banyak orang. Tindakan kita, perbuatan itu dilihat oleh banyak orang. Sedikit kesalahan, sedikit mungkin secuil, itu akan langsung dipakai oleh iblis, digoreng oleh iblis menjadi besar. Tuh lihat tuh bom-bom, pelayanan di Gracia, WL, ya kan? Tapi hidupnya nggak benar di luaran. Akan dengan sangat gampang iblis memakai orang untuk bilang hal seperti itu. Dan ketika kita mendengar akan hal itu, panas hati kita kan. Siapa sih yang ngomong? Siapa sih yang
Ini ayat memberkati sekali buat saya, Bapak Ibu Saudara. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Karena hati adalah sasaran Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Atau mungkin hati adalah sasaran si jahat membidik supaya hati kita menjadi hancur dan terluka. Kalau kita biarkan Tuhan yang masuk, maka ada glory, ada grace, ada kemuliaan di hati ini. Tapi kalau kita membiarkan si jahat yang masuk, maka kekecewaan, luka, sakit hati, itulah yang ada dalam hidup kita. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang mau kita baca sekali lagi. Mengapa kita perlu menjaga hati kita? Sama-sama buka dari Yeremia 17 pasal yang 10. Yeremia 17 pasal yang ke-10. Dikatakan seperti ini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saya ulang sekali lagi, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kenapa kita perlu menjaga hati? Karena Tuhan menyelidiki hati-hati kita hari-hari. Mau kita sembunyi di balkon sekalipun, di rooftop sekalipun, Tuhan tuh tahu, saudara. Apa perbuatan kita, apa tingkah laku kita, keputusan apa yang kita ambil, Tuhan itu maha tahu, benar? Dikatakan Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, tingkah langkahnya, dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Maka ini hal yang penting untuk kita bisa menjaga hati kita hari-hari ini. Lalu yang kedua, dalam Markus 7 ayat 20 sampai 23, saudara. Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sebab dari dalam hati timbul segala-segalanya. Bisa timbul apa yang tertulis dalam ayat ini. Ini hal-hal yang harus kita jauhi, ya kan? Pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan segala macamnya. Ini adalah hal-hal yang harus kita hindari dan kita jauhi. Dan biarkan hukum kasih masuk dalam hati kita. Ini pilihan, saudara. Hati kita mau keluar yang baik, atau hati kita mau keluar yang buruk. Dan kalau boleh saya katakan, hati ini seperti kalau dalam pesawat ya, pesawat terbang kalau misalnya kecelakaan dicari yang namanya black box, ya kan? Kita ini punya black box, yaitu apa? Hati kita. Dari hati ini akan kelihatan semua. Mungkin ketika Tuhan menguji, Tuhan melihat, mungkin secara sikap kita benar, tetapi hatimu tidak benar, itu kelihatan semua oleh mata pandangan Tuhan. Makanya kenapa hati kita ini kayak black box. Secara mungkin secara kemasan bagus, tetapi isinya kita akan tahu semua. Ya kan, kayak misalnya pesawat jatuh kan, dicari black box-nya apa yang terjadi. Terekam semua percakapan pilot saat itu sebelum mungkin ada kecelakaan. Nah, kita ini punya black box, yaitu hati ini. Terekam semua pikiran kita, rencana kita itu terekam semua. Dan itu pusatnya dari mana?
dari sini. Maka itu untuk kita bisa menjaga hati Tuhan, menjaga hati kita. Apa yang kita perbuat, kita buka dari Mazmur, ini ayat yang terakhir. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya ganti kata-katanya, dengan apakah kita mempertahankan kelakuan kita dengan bersih? Yaitu dengan menjaganya, menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita sesuai dengan firman Tuhan. Balik lagi ke hal yang dasar, sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup kita gak jauh-jauh dari yang namanya Alkitab. Benar? Setiap hari kita baca Alkitab, setiap hari kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, maka hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Untuk kita bisa menjaga hati kita, satu hal yang basic yang saya bagikan hari ini, hidup sesuai dengan firman. Karena saya percaya ketika kita hidup sesuai dengan firman, tadi saya katakan kita ini hidup kayak akuarium. Orang akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Dan gak ada lagi perkataan, wah itu orang rahasia, wah itu bom kelakuannya dulu seperti ini. Gak akan ada lagi orang-orang yang berkata seperti itu. Karena apa? Karena kita hidup dalam firman, maka hidup kita pun mencerminkan firman Tuhan. Bukan cuma di gereja, kita keluar dalam kehidupan pribadi kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, mencerminkan apa yang namanya firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah otoritas yang tertinggi, adalah buku panduan yang paling utama untuk kita bisa melangkah, melakukan dan menggenapkan akan setiap firman Tuhan. Kita belajar tentang hukum kasih, tentang buah roh, ada dalam firman Tuhan. Dan apakah kita sudah melakukan akan hal itu? Hari ini Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa menjaga hati kita, mari. Saya pun juga masih belajar untuk kita bisa sama-sama menjaga hati kita. Dengan apa? Kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percaya penuh pada Tuhan, maka saya percaya kemenangan akan Tuhan jamin dalam hidup kita. Percaya penuh kepada Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tapi saya percaya ketika kita tadi sudah nyanyi, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku menyerahkan hidupku Tuhan dan aku percaya sepenuhnya akan firman-Mu. Yang kita dapat apa? Apa yang tadi kita deklarasikan, itu yang akan kita dapat. Amin. Amin saudara. Siap menerima apa yang kita ucapkan jadi daging saudara. Jagalah hati kita dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Mari pagi ini saya ngundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau terima pengurapan yang daripada Tuhan. Biar hari ini hidup kita pun tetap dijagai oleh Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, gimana kami boleh menjaga hati kami Tuhan. Kami sudah mendengar untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Mari Bapa, biar pagi hari ini Tuhan, terus Kau yang bertindak dalam hidup setiap kami. Engkau Tuhan yang terus mengajari akan setiap hidup kami Tuhan. Kami enggak cuma cukup mendengar pagi ini, tapi kami mau belajar lebih lagi Tuhan dari setiap firman-Mu Tuhan. Kami mau gali lebih lagi Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan paham benar apa yang menjadi pesan-Mu dan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebenarnya Tuhan kami tahu tidak mudah untuk kami menjaga hati kami, tapi kami percaya ketika kami menyertakan Engkau, kami bisa dan kami sanggup Tuhan untuk menjaga setiap hati kami Tuhan. Kami tahu iblis mengincar hati kami untuk kami bisa rusak, kami bisa jatuh, kami bisa terluka, kami bisa kecewa. Tapi kami percaya Bapa, ada perlindungan, ada tembok kokoh yang berdiri di hidup setiap kami yang daripada-Mu, yang menjagakan setiap hidup dan hati kami Tuhan. Kami percaya Bapa, biar hari-hari ini Tuhan, buat kami Tuhan, memalingkan fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan. Mempusatkan dan memfokuskan diri kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami percaya ini adalah masa-masa terakhir dan waktunya tidak lama lagi. Mari Tuhan, biar kami Tuhan terus berlari kepada panggilan surgawi. Kami percaya Bapa, hari ini Tuhan kami minta Tuhan, biar Engkau Tuhan
yang menaungi setiap hidup kami. Engkau Tuhan yang menyertai hidup setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, kami ada bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami, maka kami akan menjadi kuat dan kokoh di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap kesehatan kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau berikan kami kesehatan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami tahu dan kami percaya Tuhan akan setiap isu-isu yang ada, bahwa ada gelombang virus varian baru, tapi kami percaya Bapa, apapun Tuhan yang mungkin iblis lancarkan, tapi kami percaya kami punya perlindungan, kami punya tameng ilahi, yaitu darah Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau Bapa yang melindungi dan menaungi setiap kami, dan kami percaya Tuhan, darah-Mu Tuhan yang menjaga setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, buat setiap kami boleh Tuhan terus mencari Engkau, mengejar Engkau, dan kami percaya Tuhan, semua yang terbaik, semua yang daripada-Mu Tuhan, itu hanya yang berasal dari Engkau untuk hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan negeri ini Tuhan, kami percaya Engkau yang berkati Presiden kami, Engkau yang berkati jajaran pemerintahan lainnya Tuhan. Kami percaya biar ada roh takut akan Tuhan, biar ada penundukan diri akan kerajaan Allah, biar ada yang namanya submit dalam hidup setiap para pemerintahan di Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Bapa, biar mereka Tuhan boleh menjalankan tugasnya seperti apa yang menjadi hati-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kami percaya Bapa, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk setiap aparat pemerintahan bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan menjaga negeri ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, mari Tuhan hari ini Tuhan kami minta biar ada roh takut akan Tuhan turun dalam kehidupan Pak Presiden kami dan juga jajaran pemerintahan lainnya Tuhan. Kami percaya ketika pemerintahan kami takut akan Engkau, kami pun percaya Engkau Tuhan yang akan berdaulat penuh atas hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan Engkau yang berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang sedang kami usahakan, yang sedang kami kerjakan hari-hari ini Bapak, kami percaya di tangan-Mu Engkau akan buat kami menjadi berhasil. Di tangan-Mu Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari Bapak pagi hari ini Tuhan Engkau bukakan setiap pintu-pintu yang masih tertutup, kami katakan terbuka di dalam nama Yesus, dan kami percaya Tuhan kami akan melihat pintu mukjizat dan pintu keajaiban terbuka atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapak buat segalanya, dan pagi ini kami mau terima pengurapan yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya minyak ini Tuhan menjadi lambang antara kami dan Engkau, di mana hidup kami Tuhan terpaut kuat, melekat kuat dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan Kau yang siapkan kami untuk kami boleh menerima pengurapan yang daripada-Mu. Tuhan kami angkat tangan kami Tuhan, tangan yang sudah diolesi minyak urapan ini Tuhan. Kami percaya ini menjadi tanda, ini menjadi bukti bahwa hidup kami Tuhan selalu ada bersama dengan Engkau. Kami mau urapi Tuhan kepala kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, kami mau urapi mata kami mau urapi telinga kami dan mulut kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah panca indera ini Tuhan yang membuat kami Tuhan hidup seperti apa yang Kau mau. Mata kami melihat hanya kepada firman-Mu, telinga kami mendengar seperti apa yang Kau mau, dan mulut kami membicarakan, berkata-kata seperti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami tutup semua hal-hal jahat, hal-hal negatif, tidak akan ada yang masuk dalam panca indera kami, karena kami percaya yang keluar, yang kami lihat dan yang kami dengar adalah yang berasal daripada Tuhan. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Kami percaya ini hati, hal yang penting yang kami harus jaga hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, biar hati ini Tuhan terus terjaga di dalam kuasa-Mu, biar hati ini Tuhan terus melekat dengan hati-Mu, dan kami percaya ketika kami bisa menjaga hati kami, kami percaya Tuhan kami akan melihat hal-hal yang supranatural akan Kau nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami mau urapi Tuhan tegal tengkuk kami Tuhan, semua kelemahan, semua apapun yang bukan daripada-Mu Tuhan yang menempel di hidup kami mau katakan dilepaskan dan dimusnahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Gak ada lagi kemalasan, gak ada lagi Tuhan pemikiran diri sendiri. Kami percaya Bapa, biarlah semuanya Tuhan hanya yang berasal daripada-Mu. Mau urapi setiap tangan kami Tuhan. Mari pakai kedua tangan kami untuk memberkati banyak orang Tuhan. Karena kami percaya ketika kami bisa memberkati banyak orang, maka hidup kami juga sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Mari Bapa pagi ini Tuhan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan dari tangan kami, apa yang kami sentuh,
menjadi besar dan menjadi berhasil bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau urapi Tuhan kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami urapi kaki kami percaya kaki ini akan berdiri menopang lebih kuat lagi, kaki ini akan berlari lebih cepat lagi karena kami percaya Bapa untuk kami melihat lawatan demi lawatan, kami perlu kaki-kaki yang kuat untuk kami melangkah kemanapun Kau menugaskan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, pagi hari ini Tuhan pengurapan yang daripadamu Tuhan sudah mengalir masuk dalam hidup kami dan kami meneraikan di dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa akan firman-Mu yang berkata bahwa pengurapan minyak dan anggur tidak dapat dirusakkan. Kami percaya ini pun Tuhan akan terjadi dalam hidup setiap kami. Tidak ada yang bisa membatalkan, gak ada yang bisa merusakkan pengurapan-Mu Tuhan yang sudah mengalir dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dari pagi hari ini sampai malam hari nanti kami percaya Engkau Allah Immanuel yang menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.